Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian di hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan dan ilmu pengetahuan yang luas. Baik, di hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama dengan materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Baik, kita mulai pelajaran di hari ini. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, tujuannya apa? Pelajaran ini hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya, adalah cermin daripada iman. Ya, iman seseorang. Ya, memahami perilaku hormat dan patuh, menunjukkan perilaku hormat dan patuh, memberikan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ya, apakah kamu selalu menghormati serta mematuhi orang tua dan gurumu? Nah, sebagai anak muslim, kamu harus selalu menghormati serta mematuhi orang tua. Ya, karena orang tua sangat besar jasanya. Ya, orang tua sangat besar jasanya bagi kita anak. Ya, seorang ibu, ya, jasanya adalah karena orang tua, terutama ibu, beliau telah mengandung kita selama 9 bulan. Ya, bayangkan beratnya, ya, mengandung kita, membawa kita kemana-mana, ya, di dalam perutnya. Ya. Yang kedua, melahirkan. Ya, melahirkan ini mempertaruhkan nyawa seorang ibu. Ya, sangat berat sekali. Setelah melahirkan, beliau, ya, orang tua ini merawat kita dengan baik. Ya, dari lahir, ya, sampai kita dewasa. Terus yang keempat, ya, beliau juga orang tua mendidik kita. Ya, mendidik kita, menjadikan kita anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah. Ya, bayangkan kalau kita tidak disekolahkan sama orang tua, ya, kalian lihat sekitar kalian, ya, di lingkungan kalian, ya, di jalan, bayangkan ada anak yang tidak sekolah, ya, minta-minta ya, terutama di lampu merah. Ya, lampu merah ada anak-anak yang minta-minta, ya, coba bayangkan kalau itu diri kalian. Ya, maka dari itu bersyukurlah kalian kepada Allah dan kedua orang tua kalian. Ya, juga orang tua membesarkan kita, memberikan kita makan, memberikan kita baju, memberikan kita tempat tinggal yang layak. Ya, maka dari itu, ya, patutlah kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Ya, ibu mengandungku selama 9 bulan. Ya, tidak bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu mengandung, ya. Coba tanyakan ke ibu, ya, di awal mengandung
ya beliau ngidam, ya ngidam itu muntah-muntah. Coba kadang nggak mau makan, ya. Maka dari itu, kita harus selalu hormat dan patuh kepada orang tua, terutama ibu. Ya, membesarkan kita dari kecil, kita diberi susu, diberi makan, ya, diberi pakaian yang layak. Ya, orang tua kita juga merawat kita, ya, dengan kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang. Ya, mendidik kita, mengajari kita, ya. Ya, kedua orang tua juga menyekolahkan kita, mendidik, ya. Karena setiap orang tua ingin anaknya memiliki pendidikan yang baik, ingin anaknya, ya, memiliki anak yang berakhlakul karimah yang baik, ya. Dulu mereka gagah, ya, mungkin sekarang mereka masih gagah, tapi nanti mereka akan menua, ya. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena dengan berbakti kepada orang tua, kita itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain, ya, disebut birrul walidain. Firman Allah dalam surah Al-Isra tentang hormat dan patuh kepada orang tua, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Ya, jadi kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ya, di sini Allah menyuruh kita untuk berbuat baik pada ibu bapak kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua perkataan perkataan saja, itu tidak boleh. Ya, apalagi perkataan yang menyakitkan, ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Enggak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua kita, ya. Itu Allah berfirman loh, ya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, ya. Jadi nggak boleh kita sampai marahin orang tua, ya, kesel sama orang tua, itu nggak boleh, ya, karena orang tua itu menyayangi kita, ya, sepenuh hidupnya, ya. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Isra, ya, mengatakan nggak boleh kita membentak orang tua, berkata saja tidak boleh, ya. Terus jangan membentak, ya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, ya. Sayangilah orang tuamu selagi masih ada. Oke. Dalam surah Luqman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, ya, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, ya, menyusuinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu, ya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan, yang memerintahkan kita untuk selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua, ya. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka. Kalau kita sudah durhaka kepada orang tua,
Allah pun tidak akan ridho dimanapun kita berada, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 24, wahfid a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wahfid lahuma janahad tulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan hendaklah dirimu, ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, di sini kita dianjurkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, kita diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 24, kita, ya, disuruh merendahkan diri terhadap keduanya, dan juga kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya, doakan setiap sholatmu. Ya, setelah sholat biasakan doakan kedua orang tua. Ya. Contohnya ada kisah Uwais Al-Qarni. Ya, kisah Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, Uwais Al-Qarni ini mengurus ibunya. Ya, beliau mengurus ibunya sampai meninggal. Ya, Uwais Al-Qarni ini dikisahkan beliau tidak terkenal di dunia, tapi beliau Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit. Ya, beliau dikenal oleh para malaikat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, nanti kalian bisa cari, ya, di YouTube film Uwais Al-Qarni. Ya, bagaimana kisah Uwais Al-Qarni. Ya, nanti Mister akan linkkan di GCR. Ya, video tentang Uwais Al-Qarni. Lanjut, ada Alqamah. Alqamah ini adalah kisah anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya, ada Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tua, dan Alqamah, ya, kita anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kalian bisa belajar dari keduanya. Mau jadi yang mana nih? Mau menjadi seorang Uwais Al-Qarni atau Alqamah? Ya, semoga kita menjadi Uwais Al-Qarni, ya, biar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, contoh patuh dan taat kepada orang tua. Patuh dan taat terhadap nasihatnya. Ya, kita harus patuh dan taat terhadap nasihatnya. Ya, terutama yang baik-baik. Itu harus taat, patuh dan taat. Kita juga berkata yang sopan dan halus. Jangan sekali-kali pada orang tua kita berbicara yang tidak baik. Kita membentaknya. Ya, ingat, kalau orang tua sakit hatinya, maka Allah akan sakit. Ya, maka Allah akan marah kepada kita. Allah akan laknat kita. Ya, hati-hati sama kedua orang tua. Ya, melaksanakan perintahnya dalam hal yang baik. Kalau orang tua memerintahkan kita hal-hal yang baik, lakukan, segera lakukan. Tapi nggak ada orang tua, seorang preman pun, ya, tidak akan memerintahkan anaknya untuk yang tidak baik.
ya. Nah, kita, orang tua kita pasti memerintahkan kita yang baik-baik, ya. Kalau misalkan disuruh beli cabai ke warung atau beli apa, ya, menjaga adik, ya, membereskan mainan, itu harus mau, nggak boleh menolak, nggak boleh membantah, apalagi memarahi orang tua. Nah, yang keempat yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Ya, selalu, ya, kita harus selalu mendoakan orang tua dimanapun, ya, kita berada, ya, terutama di 5 waktu sholat kita, ya, di doa 5 waktu sholat kita, ya. Terus, ya, membantu meringankan bebannya, ya. Kelak kalau kalian sudah besar, biasakan membantu orang tua. Ketika kalian kecil pun, nih, ya, walaupun kelas 4 SD, kalian bisa nyuci piring sendiri, membereskan kasur kalian, kamar kalian, ya, menyapu, belajar menyapu dari sekarang, ya. Menyiram tanaman, itu membantu meringankan bebannya. Ya, contoh hormat dan patuh pada orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini kalau ada orang tuanya yang sudah meninggal, yang pertama yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua, ya, agar kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang pertama adalah kita mendoakannya, ya, mendoakan keduanya, ya, terus menunaikan amanahnya, wasiatnya, ya. Yang ketiga, menjaga nama baiknya. Jangan sampai kita, orang tua kita baik, kitanya tidak baik, ya. Itu sama aja kita tidak menjaga nama baik orang tua, ya. Kita harus menjaga nama baik orang tua kita, walaupun beliau sudah meninggal, ya. Yang keempat, menjaga silaturahim dengan yang pernah dijalaninya, ya. Ada saudara-saudara, ya, orang tua kita, kita harus sering bersilaturahim, ya, kunjungi sanak saudara, ya, temannya orang tua kita, ya. Terus minimal saudara-saudara orang tua kita, ya, itu harus kita jalin silaturahim kepada saudara-saudara orang tua kita, baik adik, kakak, ya, sepupu, ya. Kita harus jalin silaturahim kembali, walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Yang kelima, menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Ketika beliau meninggal, itu harus kita menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Kita harus memandikan orang tua kita, ya. Kalau mengkafani biasanya sudah ada, ya. Tapi kita bantu, ya, terus menguburkan, menghormati, mengazani, ya, orang tua ketika di dalam kuburnya, ya. Terutama mendoakan kedua orang tua, ya. Kita hormat dan patuh kepada guru. Guru selalu mendampingi kalian dalam belajar, ya. Guru selalu mendampingi kalian dalam belajar. Guru membimbing kalian untuk meraih kesuksesan. Jangan melakukan sebagaimana orang tua. Guru pun orang tua kalian di sekolah, ya. Jangan pernah lakukan membantah guru, karena guru sama dengan orang tua kalian. Tidak sopan kepada guru, itu nggak boleh, ya. Tidak hormat kepada guru, nggak boleh juga, ya. Jangan lakukan. Menyepelekan guru, tidak boleh juga, karena keberkahan ilmu itu ada di guru kalian, bukan guru yang membawa keberkahan,
tapi cara kalian menghormati guru, ya, cara kalian belajar dengan guru, di situ ada keberkahan yang Allah berikan. Ya, kalau kalian ya meremehkan guru, ya, tidak hormat kepada guru, ya, menyepelekan guru, maka keberkahan itu akan hilang. Siapapun gurunya, baik guru kalian di TK, ya, guru kalian di SD, ya, ataupun guru kalian ngaji di rumah, ya. Jangan pernah menyepelekan, membantah, atau tidak hormat, tidak sopan kepada guru kalian. Ya, karena keberkahan ilmu itu ada di guru kalian. Guru, ya, jasamu sangat besar kepadaku. Engkau mengajarkan menulis, ya, guru telah mengajarkan kita menulis, mengajarkan membaca, mengajarkan berhitung, mengajarkan mengaji, ya, serta mengajarkan ilmu pengetahuan. Contoh perilaku hormat kepada guru, ya. Yang pertama adalah memuliakannya, ya, mengucapkan salam bila bertemu, ya, salim. Nah, kalau sekarang masih musim corona, salimnya ada caranya sendiri, ya. Terus berperilaku sopan, nggak boleh ngomongin yang tidak baik, ya. Terus, ya, jangan sampai menyakiti hati seorang guru. Yang keempat, memperhatikan nasihatnya. Ya, jika ada nasihat dari guru kalian, itu segera laksanakan. Yang kelima, mendoakannya. Ya, doakan guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Ya, guru TK, ya, guru SD, guru ngaji. Nanti kalian SMP, kuliah, SMA, kuliah, ya, doakan guru-guru kalian. Santun dan menghargai teman. Ya, kita masuk ke santun dan menghargai teman. Sikap santun merupakan perilaku seorang yang halus budi dan tingkah lakunya. Seorang yang berperilaku santun akan selalu menjaga omongan dan tingkah lakunya. Orang yang berperilaku santun akan menghargai temannya. Ya, sifat santun ini adalah sikap yang sangat baik yang harus kita lakukan. Ya, kita harus santun kepada siapapun, orang tua kita, guru kita, teman-teman, ya, teman-teman kita, adik kita, ya, kakak kita, semua orang, ya, kita harus melakukannya dengan santun. Contoh perilaku santun dan menghargai teman sebagai berikut. Yang pertama, sikap santun itu kita berbicara sopan, ya, dan tidak berteriak, ya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah ditolong dan diberi sesuatu. Ya, biasakan, ya, mengucapkan terima kasih kalau ditolong atau diberi sesuatu, baik orang tua, guru, ataupun teman, ataupun om, tante, kakek, nenek, atau siapapun. Biasakan kalau diberikan sesuatu, ditolong sesuatu, biasakan ucapkan terima kasih. Yang ketiga, bersikap ramah pada teman atau orang lain. Ya, selalu, ya, kalian harus selalu bersikap ramah pada siapapun, pada orang yang minta-minta di jalan, kepada orang minta-minta, misalkan ke rumah datang, ada orang minta-minta, biasakan bersikap ramah. Ya, jadi jangan memandang bulu siapapun itu, kita harus bersikap ramah. Yang keempat, meminta maaf jika bersalah. Biasakan kalau kita bersalah sama siapapun, sama adik, sama kakak, sama orang tua, teman, ya, sama siapapun, biasakan meminta maaf. Yang kelima, tidak mengganggu teman ataupun orang lain. Ya, jangan sekali-kali mengganggu teman, apalagi sampai menghina,
ya, tidak boleh, ya. Nah, jangan sampai, ya. Hikmah sikap santun dan menghargai teman. Ya, yang pertama hikmahnya adalah teman akan bersikap santun dan menghargai kita. Kalau kita baik sama teman, pastilah teman kita akan baik kepada kita. Yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman. Kalau kita baik kepada siapapun, kita pasti akan memiliki banyak teman. Yang ketiga, teman-teman akan senang bermain dengan kita, ya. Nah, pastinya kalau kita baik kepada teman, teman kita akan banyak, teman akan senang kepada kita. Yang keempat, akan tercipta hidup rukun dan damai. Kalau kita santun kepada teman, kepada siapapun, semua orang bersikap santun, semuanya pasti di lingkungan itu akan tercipta hidup rukun dan damai. Ya, terima kasih telah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam, materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Baik, sampai di sini pelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.